Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan puasa ya. Kita membahas syarat fardunya puasa. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wasyurita dan disyaratkan, dan disyaratkan lifardihi ai lifardi saumi, maksudnya adalah disyaratkan untuk fardunya puasa walau najron, walaupun itu puasa nazar, au kafarotan atau puasa kafaroh. Kemudian au istiqoan, au sauma istiqoin ya, au sauma istiqoin, atau puasanya istisqo, amaro yang memerintahkan bihi dengannya puasa al imamu, siapa imam. Disyaratkan apa? Kalau puasa fardu tabiyitun, apa, niat di malam hari, menginapkan niat di malam hari. Ai iqaun niyati, maksudnya adalah menjatuhkan niat lailan di malam hari. Ai fima, yakni di waktu baina ghurubi syamsi, di antara terbenamnya matahari, ba'da maghrib ya, wa tulu'il fajri, dan sampai terbit fajar. Walau fi saumil mumayyizi, sekalipun di dalam puasa orang yang tamis, anak yang sudah tamis ya. Nah ini ya syarat fardunya puasa. Jadi syaratnya adalah jadi fardu puasa ada beberapa macam. Puasa Ramadan ya. Puasa Najr kan puasa fardu namanya, wajib ya maksudnya. Kafaroh ya puasa wajib juga. Nah, disyaratkan bagi fardunya puasa jenisnya puasa nazar, kafaroh, atau puasa istisqa yang memang imam atau pemimpin memerintahkan hal itu. Nah, disyaratkan apa? Tabid, menginapkan, menjatuhkan niat di malam hari itu. Jadi ini syarat ya, syarat fardunya puasa. Jangan sampai tidak dilakukan. Jadi kapan itu malam harinya? Di antara terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Walaupun puasanya anak kecil ya, seperti itu. Allah telah berkata Syekhuna, siapa guru kami, Ibnu Hajar al-Haytami. Walau syakka, seandainya ragu. Seandainya ragu siapa orang. Hal, jadi dia ragu. Hal, apakah waqa'at yatuh niyatuhu, apa niatnya orang, qoblal fajri, sebelum fajar, au ba'dahu, atau setelah fajar, lam tasiha. Lam tasiha, maka tidak sah apa niat. Nah jadi gini, ada orang ragu apakah niat dia itu sebelum fajar atau setelah fajar. Maka kalau terjadi keraguan gini, niatnya tidak sah. Kenapa? Nah kita lanjut dulu ya. Li'annal asla, karena sesungguhnya asal ada muku'iha, ialah tidak jatuhnya atau tidak jatuhnya niat lailan di malam hari. Idil aslu, karena adapun asal fikul hadisin, di setiap perkara yang baru ya, takdiruhu, ialah adapun mengikarakan, memperkirakan perkara baru bi aqrabi zamanin, ialah dengan paling dekatnya zaman. Nah ini dia. Jadi ketika seseorang ragu akan niat, apakah niatnya itu sebelum fajar atau setelah fajar, maka dalam hal ini tidak sah niatnya, puasanya tidak sah. Karena memang alasan tidak sahnya karena secara asalnya tidak terjadi niat di malam hari. Karena hukum asal segala hal adalah ya,
dengan diperkirakan pada waktu yang paling dekat. Nah, ini dia. Jadi kalau dibilang tidak sah, gimana agar sah ya, agar puasanya sah? Maka kita taklid kepada imam yang membolehkan, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ya, seperti penjelasan yang di atas. Nah, ya, kama tusanu lahu awwalal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyah sula lahu saumuhu inda Abi Hanifah. Nah, ini dia. Jadi keterangan-keterangan di atas itu sebenarnya jalan buat kita. Ketika kita lupa niat di malam hari, maka yang kita lakukan niat juga di pagi hari. Karena memang ada ulama yang membolehkan. Nah, tentunya kita harus taklid. Jadi syarat taklid adalah memang adanya kebutuhan. Yang pertama itu. Jadi misalnya lupa niat di malam hari. Nah, ini kan darurat sekali dan kita membutuhkannya. Yang kedua, jadi mengikuti pendapat muktabar. Ya, maksudnya diakui ya. Nah, mazhab Hanafi termasuk yang muktabar. Nah, yang ketiga, tidak talfik. Maksudnya yang rusak ibadahnya. Misalkan gabung dua mazhab dalam satu ibadah. Dan menurut keduanya tidak sah. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya bukan untuk hawa nafsu, artinya bukan untuk mengikuti hawa nafsu tanpa alasan. Nah, kalau taklid seperti ini, maka sah. Jadi ada niat di akhirnya itu biasanya taklidan li Abi Hanifata. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian, nah ini dia. Jadi kalau orang itu ragu, apakah ia berniat sebelum fajar atau setelah fajar? Maka kaidah usul ya, usul fikih ya, kita kembali ke asal hukum, yaitu tidak adanya niat di malam hari. Nah, jadi yang tadi, idil aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamani. Nah, jadi ini adalah kaidah fikih ya yang menyatakan bahwa setiap kejadian artinya yang diragukan waktunya dihukumi terjadi pada waktu yang paling dekat. Nah, jadi jika ia ragu niat itu terjadi sebelum atau sesudah fajar, waktu terdekat adalah setelah fajar. Nah, berarti niatnya tidak sah untuk puasa fardu. Jadi puasanya tidak sah menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah itu mensahkan dan membolehkan. Makanya kita taklidan li Abi Hanifah seperti itu. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah iman. Berbeda dengan keadaan launawa. Jika berniat siapa orang, summa syakka, kemudian ragu siapa orang, hal tola'a, apakah terbit al-fajru apa fajar, aula atau belum atau tidak. Nah, li'annal asla, karena sesungguhnya asal ada mutulu'ihi ialah tidak terbitnya fajar. Nah, lil asli karena asal al-madkuri yang disebutkan. Artinya karena dalil yang telah disebutkan juga. Intaha, selesai perkataan qaulu syaihuna. Nah, ini dia. Jadi lain halnya ya apabila seorang berniat, nah, kemudian ia ragu. Seseorang berniat kemudian ia ragu. Nah, maksudnya ia ragu, ragunya gini, apakah fajar telah terbit atau belum? Jadi yang diragukan bukan niatnya, tapi apakah fajar telah terbit atau belum? Maka itu sah. Ya. Dalam keadaan ini sah, karena secara asal belum terbit fajar. Berdasarkan keterangan atau dalil yang telah disebutkan. Gitu ya. Ya. Jadi dalam kasus ini yang dilakukan adalah waktu fajar, bukan niatnya. Sehingga hukum asal berpihak pada keabsahan niat. Seperti itu. Jadi poinnya adalah ragu niat sebelum atau sudah fajar, hukum puasanya tidak sah. Karena hukum asal belum niat. Nah, kemudian masalah kedua, ragu fajar sudah terbit atau belum ya saat niat.
fajar sudah terbit atau belum saat niat. Nah, yang diragukan fajarnya sudah terbit atau belum, maka puasanya sah. Nah, karena hukum asal fajar belum terbit. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala yubtiluha, dan tidak membatalkan pada niat. Nahu aklin, semisalnya makan, wajimain dan jima bersetubuh, ba'daha setelah niat, wa qoblal fajri dan sebelum fajar. Naam, iya, benar tidak membatalkan maksudnya. Lau qata'aha, seandainya memutus siapa orang pada niat qoblahu sebelum fajar, ihtaja, maka butuh siapa orang litajdidiha, untuk memperbarui niat qat'an secara pasti. Jadi seseorang kalau niat habis sisa, kemudian dia makan, kemudian dia jima, dan kemudian dia minum dan segala macam, tapi sebelum fajar ya, maka tidak membatalkan niat tersebut. Nah, tetapi kalau dia memutuskan niat sebelum fajar, maka orang ini butuh untuk memperbarui niat. Nah, jadi dia niat lagi. Nah, itu harus ya, harus niat lagi. Kemudian selain tabid, syarat fardunya puasa selain tabid atau menjatuhkan niat di malam hari, maka yang selanjutnya adalah ta'yin. Menentukan. Menentukan apa maksudnya? Liman wiyin, bagi puasa yang diniati fil fardi di dalam fardu. Ramadana seperti puasa Ramadan, au nadron atau puasa nadar, au kafaro au nadrin atau puasa nadar, au kafarotin atau puasa kafaroh. Bi ayyanuya, dengan berniat ia kulalailatin pada setiap malam. Annahu, bahwa sungguhnya siman so imun ialah orang yang berpuasa godan esok hari. Kemudian awin nadri atau puasa nadar esok hari, awil kafaroh atau puasa kafaroh esok hari. Wa in lam yu'ayyin, sekalipun tidak menentukan siapa orang sababaha pada sebabnya kafaroh. Jadi ini ya syarat fardunya untuk puasa adalah selain tabid, menginapkan niat di malam hari, kemudian ta'yin, menentukan puasanya. Menentukan apa yang puasa, bagi puasa yang diniati maksudnya di dalam fardu puasa seperti Ramadan, nadar, kafaroh, dengan berniat orang itu setiap malam bahwa dia berpuasa besok hari. Misalkan saya esok hari puasa Ramadan, seperti itu ya. Saya esok hari puasa nadar atau saya esok hari puasa kafaroh. Sekalipun ia tidak menentukan sebabnya. Nah, sebab kafaroh itu karena apa? Tidak perlu, maksudnya gitu. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau nawa, dan jika berniat siapa orang as-sauma kepada puasa, an fardihi, dari fardunya puasa, au fardu waktihi, atau dari fardu waktunya puasa, lam yakfi, maka tidak cukup apa? Puasa atau niat ya. Jadi kalau ada orang berniat puasa fardu atau kefarduan waktu saja, maka niatnya tidak cukup. Jadi nawa itu sauma fardi, segitu aja belum cukup, harus dia tentukan puasanya, seperti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian na'am, benar tidak cukup, man, adapun orang, alaihi, ialah atasnya orang, qada'u Ramadana ini, adapun puasa qada 2 Ramadan, au nadran, au nadrun, atau puasa nadar, au kafaratun, atau puasa kafarah, min jihatin, dari arah ya, dari beberapa sisi, mukhtalifatin, yang berbeda-beda, lam yushtarot, maka tidak disyaratkan at-ta'inu, apa menentukan nama puasa, litihadil jinsi, karena apa namanya, masih satu jenis. Nah, jadi gini, seseorang ya yang masih punya kewajiban qada puasa 2 Ramadan. Jadi ada orang dia masih punya kewajiban puasa qada 2 Ramadan. Ramadan tahun ini sama tahun kemarin misalkan ini ya. Atau puasa nadar ya, atau puasa kafaroh ya. Dari beberapa sisi, artinya dari min jihatin mukhtalifatin, dari
waktu yang berbeda atau sisi yang berbeda ya, maka tidak disyaratkan ta'in. Nah, maksudnya nama puasanya tidak disyaratkan. Kenapa ya? Karena satu jenis. Misalkan ada orang meninggalkan 2 puasa, Ramadan ini dan Ramadan tahun yang lalu. Ya, ya. Atau dia kafaroh, membayar kafaroh. Kafaroh, misalkan sumpah, atau kafaroh dia berjima di siang hari bulan Ramadan, ya. Atau kafaroh zihar, kan banyak tuh macam-macamnya ya. Maka ketika ia membayar atau mengkoda puasa tersebut, ya, tidak perlu menentukan nama puasanya. Jadi puasa kafaroh, misalkan dia sebut nawaitu soma, saya niat esok hari puasa kafaroh, kafaroh jima, kafaroh sumpah, kafaroh jihar misalkan. Itu tidak perlu, cukup kafaroh saja. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.